Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sadaqallahu maulana azim. Bapak Ibu, sejenak mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kami kita bersama sehingga dapat kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari tempat kediaman kita masing-masing menuju masjid dalam rangka pertemuan bulanan BKMT pada kota Majlis Taklim Senagari Singalangko. Selawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak dan Ibu beliau Rasul yang telah bersusah payah membawa kemasuk kita dan bersama semenjak daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, semenjak daripada alam biadab kepada alam yang beradab sebagaimana yang sama dirasakan saat ini. Salam takzim, salam penghormatan kepada guru kita bersama, ulia kita, guru kita, para alim, para ulama, imam, khatib, bilal, maulana, lebai, saudara pegawai. Beliau Bapak dan Ibu yang halal dengan haram seluah dengan tagar, hidupnya bacamin kitab seluah bendang dalam nagari, yang haramnya semenjak alam dunia, yang bendangnya sampai ke alam akhirat. Itu sifat al-mukarram para guru, alim dan ulama yang sama-sama kita hormati. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, ampunin yang mamat nan gadang bersama Tuhan, bak kayu gadang di tangan foto, urenyo sampai basilo, batang gadang sampai basada, dahannya sampai balantuang, daun rimbun sampai balinduang, sampai bataduang kapanasan, sampai balinduang kehujanan. Itu sifat ampunin yang mamat yang sama-sama kita hormati. Selanjutnya yang sama kita hormati, orang jadi pandai. Di dalamnya pada ibu orang yang pandai banyak, wali nagari, wali korong, pemuka masyarakat, pengurus masjid, pengurus BKMT, pengurus kelompok BKMT, pengurus nagari, pengurus hijorong. Nah itu Bapak Ibu yang jadi pandai, orang yang arif bijaksana, alun takilai lah takala mulang disangkut 32, alun dilihat rasul lah bamakan, rasul lah tiba dalam tubuh. Itu sifat orang jadi pandai yang sama-sama kita hormati. Selanjutnya yang sama dihormati orang semando kami. Selanjutnya yang dihormati ibu-ibu untuk kandung limpah pe rumah dan gadang sumara foto dalam kampung hiasan dalam nagari. Kau mati sampai badaza, kau duit paminta nasi ketika lita, paminta iye ketika awin. Itu sifat ibu-ibu untuk kandung yang dihormati. Menjadi doa dan harapan para pemuda dan pemudi, remaja atau remaji, mahasiswa atau mahasiswi, santriwan atau santriwati, anak FDA atau FI, anak TPA atau TPQ, baik laki-laki maupun padosi yang hadir pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, kalaulah para pemuda dan pemudi yang sampai tadi, beliau mempunyai iman yang kuat, ilmu yang mantap, insyaallah akan terwujud keadilan dalam kemakmuran dalam keadilan di bawah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu, kalaulah para pemuda dan pemudi yang sampai tadi, beliau tidak mempunyai iman yang kuat, tidak mempunyai ilmu yang mantap, maka tunggulah kehancuran kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu melalui tausiah agama dalam bentuk pertemuan PKMT bulanan, hendaknya kita yang hadir mempunyai iman yang kuat, mempunyai ilmu yang mantap sehingga tercapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu teman saudara seiman dan seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Bapak Ibu sesuai janji nanti gue padang nanti kue beli telepon Ustaz Bapak Ibu
kembali kita bersogok di pertemuan bulanan Singalang PKMT kan ya Bapak Ibu. Nah petang lu sogok jawab. Kalau di mana itu? Nah kini Bapak Ibu nggak berbeda awak sedaya Bapak Ibu. Memang kau beda badan kau nggak latihan saya. Atau mengantu badan latihan awak dingin. Tadi Bapak Ibu kau sangko nak dibawa. Awak pengajian Bapak Ibu, awak tadi acara di Padang. Maghrib Bapak Ibu di Daki Musaji UNP Padang tadi jam 9 Bapak Ibu. Setelah itu jam 7:30 tiba di Sungai Sangit. Dan ketua di tiba di Singalang berarti kaya Bapak Ibu. Aku mampu kali ini kalau di Kolong Solo bertakutan sebagai sahabat sedangkan dia Bapak Ibu 7:30 dewe dan jam 8 kurang seberapa kurang kewa di Sungai Sangit. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bersama di situ. Mudah-mudahan acara itu pada malam ini diberkahi, disapati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi Bapak Ibu lari bangkai tadi di Wali Jorowa, lari bangkai tadi di Buya. Kalau disimak Bapak Ibu di Nukman-Nukman, apalagi Bapak Ibu dicari anak-anak yang tampil baca Al-Qur'an tadi. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bila baca Al-Qur'an yang la'allakum turhamun pasti kamu mendapat rahmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahwa yang hadir malam ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengajian awak Bapak Ibu malam ini sengaja pengajian awak. Kalau yang BKMT itu Bapak Ibu kan kepanjangnya pada kontak Majelis Taklim. Dulu BKMT Majelis Taklim Indonesia. Tahun 1991 Bapak Ibu lahirlah BKMT namanya Badan Kontak Majelis Taklim. Kalau Badan Kontak Majelis Taklim itu kasih gabungan kelompok Majelis Taklim. Kalau di Sungai Sangit Bapak Ibu, kalau di Padang Priaman Ambo Bapak Ibu sebagai sekretaris BKMT Kabupaten Padang Priaman. Kalau itu petapa acara tinggi sumber Bapak Ibu di Padang Priaman dia dibawa sini. Dia ada jamaah Kolong Solo sebut jawab. Bapak Ibu kebetulan Ambo dari pagi sampai jam 9 hanya memvideo jamaah menyambut jamaah Bapak Ibu ada dari Mas Raya di situ jual di Pasaman Bososong Bapak Ibu. Orang mulai jam 2 malam lah tiba di sini. Oto-oto yang di buku musaji itu Bapak Ibu masuk ke musaji itu malam Bapak Ibu. Alhamdulillah acara itu Bapak Ibu diangkat di Padang Priaman yang menjauh Padang Priaman. Namanya Bapak Ibu acara BKMT tingkat provinsi Sumatera Barat. Kalau waktu itu hadir orang lebih kurang 45.000 Bapak Ibu. Sehingga impak banyak lagi dapat pendiri kami 37 juta Bapak Ibu. Sehingga panitia yang Raja bagian kalau yang banyak Raja bagian di Sultan Limatui. Yang saya Raja lebih dulu aja boleh. Dia pada buat kata itu dan kami BKMT pengurus BKMT dan kami dapat pendiri sini sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ternyata di Badan Kontak Majelis Taklim kalau Bapak Ibu mampu diangkat sekretaris dalam waktu berjalan sejak tahun 2009 Ambo Bapak Ibu diangkat sebagai ketua BKMT kecamatan. Di kecamatan dia Bapak Ibu 51 kelompok Majelis Taklim, 7 kelompok Bapak Ibu MTB 2 Majelis Taklim bapak-bapak, hampir puluhan kelompok Majelis Taklim ibu-ibu. Di Singalang ada MTB 2 lado bapak kelompok kalau di Sungai Sangit apa lado namanya MTB 2 Ustaz. Majelis Taklim bapak-bapak seluruhnya bilang di bawah bapaknya Bapak Ibu. Ada campur-campur ya. Ada yang 56 orangnya, ada yang 70, ada yang Bapak Ibu 45. Di kini lah 7 kelompok untuk MTB 2. Ini Bapak Ibu lah menular ke kecamatan. Bahkan Bapak Ibu dalam satu kecamatan itu malah 51 kelompok yaitu Badan Kontak Majelis Taklim. Ternyata Bapak Ibu dulu ada orang yang melarang anak dibuat di tongku di mereka. Ternyata Bapak Ibu yang dibuat itu adalah hukum dasarnya adalah membaca Al-Quran. Sudah dibaca Al-Quran, berdoa bersama. Sudah berdoa bersama, kita bertahlil bersama, berselawat bersama. Di Bapak Ibu ternyata ketika itu yang melaksanakan Bapak Ibu insya Allah diberkahi, disapati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demo Majelis Taklim dia Bapak Ibu sejak tahun 2009 kini lagu sudah Bapak Ibu pondok pesantren Bapak Ibu. Bahkan mengawal tanggal 4 Bapak Ibu seminggu di belakang diangkat Bapak Ibu bangku ringan-ringan. Kira kemenakan waktu Bapak Ibu dari 139 kanakan Allah ranking pertama. Ternyata Bapak Ibu ketika awak mau menolong agama Allah yaitu kata Al-Quran sendiri Allah akan menolong Bapak Ibu. Ya
ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Tuhan, Tuhan menolong kamu. Kini Bapak Ibu, kalau yang Muhammad menyebarluaskan agama Islam, berpegang teguh kepada Islam, Bapak Ibu kepada Al-Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa taala menolong. Di kajian bos ngajo sampai malam hari ini Bapak Ibu, kalau nio aku sukses Bapak Ibu muda, cemerlang di hari tua, salamai dia, bahagia di akhirat kelak, nanti masuk surga. Tahu pastor kang senang dindaugi sama sesuai, putak talang, anak cerdas, rumah tangga bagaikan surga, mati masuk surga. Doa dia kata 7 doa tu. Dindaugi sama sesuai, putak talang, anak cerdas, rumah tangga bagaikan surga. Tu meninggal masuk surga. Dia kata 7 doa tak? Jawab nak tak? Apa cara yang baik? Aku kaji malam ini ya. Kalau dia awak nak ugi sama saya duit lah, dia tentu dia awak nak ugi sama saya duit lah. Balapo ya. Kalau nak balapo ugi nama dia. Contohnya nak ugi kau perlu merdeka, awak mengalih, membeli dan mahal, menjual dan munggah, tu ugi nama dia. Dicuba pasawat ni makannya padi mancing, tu ugi nama dia. Dicuba beti amanduit dia awak tu ugi nama dia. Dicuba bayar mati ayam dia kuat tu ugi nama dia. Dicuba patrana tulangnya menasak keluar dan dia menasak dalam tugi namanya. Basuami wa 3 bulan suami dipakai mati tugi namanya. Dari banai itu suami itu 8 tahun pas suami nak punya anak sampai 2 malam tugi namanya. Udah tak ada suami nak bawa anak. Mau kasih mau apa itu kalau yang tugi mana ada tujuan ada tahu ada. Ni kalau nan mau tujuan kau atau kau tugi ada. Kau mengalih wa majuanan murah. Membalina juga bantuan mahal, utang na bayar, utang na terima. Dapat kelebihan untuk melakukan amal ibadah. Kau pasawah wa ingin tanahnya subur, umpunnya kadang, buahnya benih, batapang dapat perlu biasa. Kau baiti awak batalui dia kau juali, si kue dia 2 inci kan 2 sari. Apa lah kau namanya? Kalau bajawi tahu apa tulangnya Bapak Ibu menyasar ke dalam dan diamnya menyasar keluar. Nan jantan tak kuat, nan batino anak tina, tu lah kau namanya Bapak Ibu. Kau dicuba buat suami dia tahun punya anak lah, tu lah kau namanya. Ni muka sih Bapak Ibu, kalau dia awak dah ugi sama sesuatu dah, utang awak kau tangan, anak awak cerdas, rumah tangga bagaikan surga. Maningga masuk surga. Saya lihat di rumah mereka Qurannya Bapak Ibu. Surah Fatir ayat 29 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kalau dia warna 3 tadi, ada lo 3 Bapak Ibu yang kau amalan dalam hidup dan kehidupan kau. Nah, kau kaji malam ini ya. Kau dia warna 3 tadi, indah ugi sama sesuai, utak, tangan, anak cerdas, rumah tangga bagaikan surga, maningga masuk surga. 3 lo amalan awaknya. Nan pertama Bapak Ibu ia celuna kitab Allah. Nan kedua wa qamus shalah, nan ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum. Apa soal itu? Nan pertama membaca Al-Quran. Dia dosa Al-Quran apa? Di mana tak ada ya? Dalam bagi di lotu ne ya. Kau bertanya diri Bapak Ibu tanah nasi tahu nanti sama tadi anaknya masak. Jangan kaji bau pemenung tolong periso diri apa? Lihat dosa lain. Di mana tak ada bagi bila tu ne kau asal menjawab kan? Kalau dia tu ne, kalau jalan dia jalan tu ne. Jadi Bapak Ibu BKMT Badan Kota Majelis Taklim dalam rangka menolong agama Tuhan, ini Bapak Ibu selalu membaca Al-Quran. Kalian tahu baca Al-Quran di BKMT dia? Bermingguan kali baca Al-Quran, kan? Di orang yang membaca Al-Quran itu Bapak Ibu ternyata yang pertama nyondaugi sama saya duit dah. Nan kedua kamu salah dia semayang. Nan ketiga Bapak Ibu pemurahnya. Anam pemurah kau tahu nak campuri kalian kajai balapi satu bayai dah. Talaga di golayang ketiga kaki. Nanda laki onda bagi hari hujan payu bagapi
pai kamu saji saku bajai itu kalau Bapak Ibu. Di ketika awak niyo Bapak Ibu nanti go tadi, nan pertama jauhi sama sekali. Nan kedua tagang nan cerdas rumah tangga bagi ke surga. Nan ketiga Bapak Ibu mati masuk surga. Nan pertama sekali membaca Al-Quran. Pertanyaannya, dia awak sekali bagaimana baca Al-Quran? Sekali seminggu. Di satu malam. Kalau dia Bapak Ibu menghafal Al-Quran, kau cari ada waktu Al-Quran. Kau aku ini baca Al-Quran tahu. Al-Quran surah Yunus ayat 57 menerangkan. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh telah datang akanmu wahai manusia Al-Quran ampe gunue nan pertama pelajaran nan kedua pe segala penyakit nan ketiga pe tunjuk bagi manusia nan keempat rahmat bagi orang yang beriman. Ampe itu gunung membaca Al-Quran. Nan pertama pelajaran pelajaran itu tentu perpindahan ilmu dari orang ke orang lain. Itu pelajaran Bapak Ibu. Ingin mantap ilmu di kepala orang, mampu rajin-rajin membaca Al-Quran. Kini Bapak Ibu banyak orang berilmu, tetapi ilmunya mantap lah. Sejak jam dagang di Bukit Tinggi, tak letak di pasar teh, tukang paling dahulunya. Anui kerajaan kaki itu kini bakaran ungu dalam kerate dek kumbang andi di sosoknya. Babuah gambar di buah, buah sosok barau-barau. Dek ulah kurangnya kayu bungkua, hancur malah dek buah kapau. Dek lama kayu tukang gandua, bawa batuka sama tiga, tai buah sekai kau. Arti itu kini banyak orang mengecek yang benar, dah bagau kampung mengerajaan yang benar. Banyak orang mengecek nama tua, dah bagau kampung mengerajaan nama tua. Coba cari ada dalam media kini Bapak Ibu. Ukape model kubo, kalau pencak model kau bukanlah. Banyak ini menjadi pemimpin menjadi pemimpin, penjabat menjadi penjahat, pemborong menjadi pembohong, guru berguru, bila menjadi bala, buaya menjadi buaya, nenek mama menjadi orang lana, kepala muda menjadi kepala mundur, penghulu menjadi pamuelu. Kenapa tahu? Bodohkah mereka? Tak sekolahkah mereka? Nah itu masalahnya. Masalahnya Pak Ibu, ini jauh dari membaca Al-Quran. Jadi kalau awak mengecek yang benar, awak kerajaan yang benar, awak mengecek nama tu, awak mengerajaan nama tu, awak bukan untuk dicontoh, bukan memberi contoh. Siapa yang itu tu? Bukan rajin membaca Al-Quran. Aku mampu BKMT na Bapak Ibu. Tu mampu pay manis talin na. Sa kurang-kurangnya Bapak Ibu dipandu membaca Al-Quran itu sekali dalam seminggu. Di kau lihat Bapak Ibu tu lagi dibaca, mantap sana Bapak Ibu. Ini yang pertama tu kuno Al-Quran kau adalah memantapkan ilmu. Tu mampu emang orang kalau parnya Al-Quran orang tu pintar deh. Ada nampak orang apa Al-Quran orang bodoh. Ada orang kalau parnya Al-Quran pintar Bapak Ibu. Tu mampu kalau ingin pintar nak Bapak Ibu. Jadi pada susu pintarnya apa dia Bapak Ibu? Al-Quran kau Bapak baca Ibu. Kalau mau tes mana? Kalau mau di kampung Bapak Ibu kan punya rumah tahfiz namanya. Kalau masuk anak hafal Al-Quran ke rumah Bapak, yang mau tanya dulu Bapak Ibu anak-anak, nak mau tanya dulu ayah ibu. Kalau ayah ibunya lagi baca Al-Quran, ayah ibunya lagi melaksanakan sembahyang, ayah ibunya lagi pemurah, nak hafal Al-Quran. Kalau tidak tu ayah ibu itu dah, usah nak kau hafal Al-Quran, cukup anak kau mengaji Al-Qurannya. Bangun kau itu tunggu. Setelah diangkat Bapak Ibu, kira kalau ayah jiwa rajin baca Al-Quran, ayah jiwa rajin sembahyang, ayah jiwa lagi pemurah, yo tarang ke anak ibu. Tapi kalau ayah ibu nak do baca Al-Quran, ayah ibu nak do sembahyang, ayah ibu nak do pemurah, yo kalang ke anak ibu. Iyo indah Bapak Ibu udah perhatian lah, nyo kaji ku diuji, mampu diuji, dicoba mampu pedayo Bapak Ibu. Yo mana tiga tahun tu perhatian lah. Awak nak pertama tunggu ada sembahyang dulu. Mengaji ada tunggu. Pemurah ada. Kau nak awak nak kedua kau buat hari tunggu. Awak sembahyang lewat ngaji lewat baca Al-Quran ada mana itu? Awak pemurah lah. Beko Bapak Ibu bantian beko. Ternyata Bapak Ibu Al-Quran melihat kira membuat orang pintar Bapak Ibu yaitu adalah yang pertama rajin membaca Al-Quran. Pernah awak mendengar sejarah B.J. Habibie? Tentu lewat B.J. Habibie. Ya toh. Yo mantan presiden Indonesia tadi kok. Gue tak pintar Bapak Ibu. Nyo
jenius Bapak Ibu, pandai membuat pesawat kan. Tetapi Bapak Ibu yang aneh, ketika nyo sekolah di luar negeri, kira orang yang tiga, utang bintang, awal orang yang tiga, ternyata yang orang yang satu, orang yang dua tu orang tak piye kira. Anak kata beda bibi, dan Islam, orang tu tak piye. Ueno jora satu, ueno jora dua. Ada Islam pak, jora tiga aja, kecil beda bibi, beda bibi Bapak Ibu, nyopailah rumah kawan dia. Yang tumpang lalu rumah kawan mereka, kawan tumpang lalu rumah kos kawan, lalu rumah kawan mereka. Ternyata Bapak Ibu hari jam 3 malam, tak jago kawan mereka, nyopai ke semua, sudah di semua Bapak Ibu, kiranya ada buku yang nyobiak, nyoba buku kan, ternyata dicari ada PT Habibie, kira Al-Quran yang baca. Tu katanya, kawan, kan itu surat orang Islam ke, kita orang Islam ke, baru kawan baca, anak ketua kawan mereka. Di dalam Al-Quran lah terletak ilmu segala-galanya. Mangkue mau baca, saya coba kapi ya. Mangkue berupa media Habibie apa ya? Mangkue nyo ingin lo baca Al-Quran boleh. Mangkue Al-Quran menyatakan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, leulam yo elai. Kalau nyo berpedoman keman Al-Quran, dapat nyo pelajaran. Awak nak ustaz dongko, awak nak lo labai dongko. Awak nak lo tamat pondok pesantren tak? Pilih orang awak, kamu itu betul Al-Quran akan bisa Bapak Ibu mantap ilmu kamu. Di mangkue Bapak Ibu, nak ustaz ya dah, nak labai ya dah, nak buya ya dah, nak untu ya dah. Lain orang tu mangkue mah. Orang kayo baca Al-Quran ni. Orang bangsa baca Al-Quran ni. Orang dapat baca Al-Quran ni. Orang biasa baca Al-Quran ni. Oh, elah baik baca Al-Quran rakyatnya baca Al-Quran. Kenapa itu? Kira Al-Quran hadir untuk Bapak Ibu memantapkan ilmu di kapan orang. Kau nak ketemu dengan Al-Quran? Aku mengkopan diam Bapak Ibu orang membaca Al-Quran. Nan kedua aku Al-Quran itu tunggu sifatu lima pisudur ubek segala penyakit. Penyakit yang terjadi Bapak Ibu yaitu ubek dengan membaca Al-Quran. Contoh penyakit awak penyakit mata, tahu penyakit telinga, tahu penyakit hidung, atau penyakit paui, penyakit paui, tahu penyakit tangan, atau penyakit rematik, kegisian, asam urat, lemah, tanpa lemah, penyakit stroke, atau suami keringkan, buang rumah cerewet, anak pakar utae, kamu lihat kan sakit namanya. Di mana kan sakit kasih kau sakit dah. Tu mangko dilakukan de cita-cita tu sakitnya tu di sini, di dalam hati. Begitulah gue. Ternyata masalahnya Bapak Ibu, nan sakit itu sekolah tak ada doa. Kamu lihat, amang gue Bapak Ibu, kalau kan sakit itu baca roya, inyo Bapak Ibu nan sakit model itu obatnya adalah membaca Al-Quran. Salah satu contoh, awak dapat penyakit Bapak Ibu, suami awak keringkan. Ada suami keringkan juga. Suami banyak dia lapau makan. Sangin ni dia makan makan ulang. Contohnya Bapak Ibu pilih Yona. Jadi terjadi itu di awal Bapak Ibu, mangko daripada itu baca doa, yaitu dibaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu salah satu mana? Nyokan Al-Quran ko 6.666 ayat, 100 sampai balik sore, 30 juz, 30 huruf hijayah. Kan di sekolah tak ayat. Kalau kaji Bapak Ibu, alif kan yang tengah-tengah, ba kan yang kanan, ta kan yang kiri, sa li hie jim da do, ha po kanan, ka po kiri, dal bati kanan, dal bati kiri, ro rusuk kanan, ne rusuk kiri, sin rusuk kanan, sin rusuk kiri, so telingo kanan, so telingo kiri, to mato kanan, so mato kiri, ain tangan kanan, ain tangan kiri, fa buang kanan, to buang kiri, ko bau kanan, la bau kiri, mim buse, nun buta, bau limbo, bau buang ha hati, lam hamzah dan tuang hamzah sekar, ya angok tunaya. Kalau awak baca Al-Quran Bapak Ibu, kan Al-Quran itu banyak namanya. Ada ibu Al-Quran, ada bapa Al-Quran, ada jantung Al-Quran, ada hati Al-Quran, kan banyak Bapak Ibu. Salah satu Bapak Ibu yang banyak itu 100 sampai balik surah Bapak Ibu, yaitu surah yang ke-36 Bapak Ibu,
surah Yasin namanya? Nah, surah Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Ketika ada masalah penyakit di batang tubuh awak, obat Bapak Ibu dengan Al-Quran kah? Kalau dalam kitab Fadilah Amal Mujallid, contoh Muhammad Yasin, dia tu Yasin dah. Yang biar Bapak Ibu, orang mobil siapa tu orang mobil suami atau diri orang benar, yang biar ye Bapak Ibu, dia tanah ye muka apa orang majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai Bapak Ibu boleh baca dalam surah Yasin ada kata mubin 7 kali. Mubin pertama ayat dan kedua balik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tu mubin pertama, ulang kamu lihat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tadi baca disampaikan Bapak Ibu ke mubinan kedua. Mubinan kedua tu ayat dan ketiga balik. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tulanglah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tahu disampaikan kamu binan ketiga ayat dan ke-20 ini adalah fi dhalalin mubin. Tulanglah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Disampaikan kamu binan kampe ayat dan kampe 27. Lilladzina amanu anun'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Tulanglah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Disampaikan mubinan kalimah ayat dan ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tulanglah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tahu Bapak Ibu disampaikan mubinan kanan ayat dan ke-69. Wa ma 'allamna syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Ulanglah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai kamu bin ke-7 ayat dan ke-77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dulang Yasin di belakang ya. Di tamaan surah Yasin lah tamaan surah Yasin Bapak Ibu ayat letak di muka tadi yang melihat dibaca selawat ke Nabi 3 kali. Ayat golah Bapak Ibu kasarannya di pembunuhan untuk pembedaan. Kok suami wak dan kalian kan minuman kau suami wak. Kok anak wak dan kalian mutaan minuman kan anak. Oh wak dapat penyakit tongku. Penyakit wak matowo tongku kabu ya sampai ayat dia Bapak Ibu. Maksudnya dia bukan matowo ni pinjam-pinjaman. InsyaAllah sembuh. Wak dapat penyakit gigi tongku gaman melubang gigi sapi bangkak lo terlalu kamu desa. Ambil ayat tadi Bapak Ibu. Yang zaman kape dalamnya dimasuk kaman melubang tadi. InsyaAllah sembuh. Wak dapat penyakit pawai tongku penyakit makan sakit dan makan batang sakit. Dan minum buku ni Bapak Ibu dan biar ayat tadi dia minum Bapak Ibu terus makan. InsyaAllah sembuh. Wak dapat penyakit rematik tongku kagisian asam urat lemah tanpa lampai penyakit stroke tongku kamu desa. Dan biar ayat tadi Bapak Ibu dikusukan kemangkai yang sakit tadi. InsyaAllah Bapak Ibu seperti itu caranya sembuh Bapak Ibu penyakit awak. Kau sakit lelah dibuat mau itu tongku hindahnya sembuh dah kamu desa. Dibantuan Bapak Ibu diambil air diminum Bapak Ibu dan dibuat kamu desa. Bapak Ibu sebelum sembahyang subuh pagi itu dah diminum air kalau Bapak Ibu kan 7 sabui setelah itu dipamati air dibuat Bapak Ibu doa pemandi Nabi Ayub. Urkut birijlika hadza mautasilun baridun wasarabun Allahu Rabbul Alamin. Surah 1 ayat 41.
doanya Burhanuddin yang bermakam dulaan. Hai sidang dia ia melak lain kau aku mandi, mandi aras, mandi kursi, mandi luar, mandi kalam, mandi tubuh serato nyawa, mandi kulit serato dagiam, mandi uret serato tulang pertama siai tubuh aku, nan kado talang hati aku, nan katigo tunduk sagalo dan banyak kepada aku, nan sampai kasih sayang sagalo sidang manusia kepada aku, nan kalimo aku mandi air nur Allah, nur Muhammad, nur baginda Rasulullah, elang melang cahaya aku, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah. Aku mandi dalam kalimat la ilaha illallah. Mode itu mau baik Bapak Ibu dengan Al-Quran. Insya Allah penyakit Bapak Ibu sembuh. Itu metode awak Bapak Ibu kalau Al-Quran itu nak dua fungsi sifatu lima pisudur ubek segala penyakit. Iyo indah Bapak Ibu belian perhatian awak. Ambo Bapak Ibu lah tahu nabo perhatian ke. Ada Bapak Ibu dulu orang tiba ke mangkiawaknya sakit. Sakit sakit bawa mah. Inyo hampir 9 bulan 10 hari. Yo sakit bawa teman-teman. Jadi nak kata dokter anak ko lahir songsang, ndak bisa lahir normal dah, bau operasi lahir ni. Tak kenal awak kaji, ubek segala penyakit Al-Quran. Bakok di polisi dokter ko operasi ni ya. Ada dia bos kaza Rani namanya, Rani. Tolong baca Al-Quran Rani. Kan kata Al-Quran ubek segala penyakit Al-Quran. Bakok di polisi dokter ko operasi ni. Cuba bacaan lagi, we sakit itu beko, ambil air ko, tolong kusuan air itu ke bawah tapi ke bawah kusuan dan kate, kalau kate kemudian lalu anak kate buat, ke bawah kusuan, iyo pak ibu, dek yakinnya pak ibu diambil air yang batu yasin tadi ko, nyo kusuan ke bawah bapak ibu ke bawah, 3 kali kusuan lagi nak, kini bapak ibu lah kalih 3 nak besde bapak ibu, benar kata Al-Quran. Obat segala penyakit itu adalah Al-Quran. Waktu corona busa oleh bertambah, ambo kan kalau di negari postakan badan musyawarah negari. Ambo kedua, waktu corona ini bobo panggil wali jorong. Aga to boko wali jorong Pak Wali. Kini koko kan corona ti boko wali. Namanya pandemi Covid, pandemi ko mendunia. Kini ko takana dewa Pak Wali, tolong data orang di koroko serwela di negari ko. Barang kakak seroe, kakak limo gatwe ambil 23 kakak. Cuba tanya dalam cia kakak ko di bawah yang pandai baca Al-Quran. Kalau nyo pandai baca Al-Quran seorang, semua mengaji 1 juz. Kalau nyo pandai membaca Al-Quran 2 orang, semua mengaji 2 juz. Kalau nyo pandai baca Al-Quran 3 orang, semua mengaji 3 juz. Kalau 5 gatwe ambil 23 kakak, kok 3 orang yo sepandai mengaji, berarti lebih daripada 1050 orang dari waktu pandai baca Al-Quran. Serentak itu menamaikan Al-Quran di dalam beberapa hari kau. Kecemu, dek wali korong bapak ibu ambo kita orang Muslim hebat kawan. Dilaksananya bapak ibu serentak kami membaca Al-Quran bapak ibu. Ternyata di kabupaten Tuhan malah bisa corona lo gitu. Lain ada yang nagari ketua baru kecamatan Padang Sago bapak ibu nan kanai corona positif dan ternyata tak saudara bapak ibu benar kata Al-Quran. Obat segala penyakit adalah Al-Quran. Di bapak ibu ketika itu tubuh awak sakit. Kalau awak mengalih tongku kamu dan sakit lo galewa, nak laku galewa. Awak pasawak tongku padi makanan di manci kamu dan kok bawa awak tongku nak mau subur nak curang tidak. Ketika itu terjadi bapak ibu dalam kitab Al-Amal ni kata, yaitu beda kalau untuk manusia 7 kali mubin, kalau untuk tanaman 4 kali mubin. Yasin mubin pertama, Yasin mubin kedua, Yasin mubin ketiga, Yasin mubin keempat, Yasin tambahan soi Yasin kau. Yang melokai ye bapak ibu, ayat bola salah satu dipergunakan bapak ibu, yaitu untuk mengubah tanam-tanaman tadi. Ia dah kata lo bapak ibu, bapak kata betul kan? Bapak ladang lado bapak ibu, ladang lado kuhai namanya. Awak tak kenal awak lado ku banyak ibu ada namanya dapat. Ada namanya masuil, ada namanya trimel, nama mobil lado. Setelah itu nanti akan ada, ambo masukan mobil lado adalah ayat putih yang membaca Al-Quran surah Yasin. Dia bapak ibu, ada 6 mobil lado, nanti 7 bapak ibu adalah ayat dalam membaca Al-Quran tadi. Yang tak sore bapak ibu aman pada
yaitu lado tu mulai mambiak Bapak Ibu sampai terakhir mambiak. Itu lado tu setahun 2 bulan Bapak Ibu. Harga Bapak Ibu katutun dari 73 sampai 93 ribu. Yo pun lama kali lado tu mah langsung betul pamit yo ya. Yang tak sore Bapak Ibu kiro berkat mambata nyongang ko ye janiah ko bolongku ko do trimer ba ko masuk il ba ko dapat ba ako nang kutiah ko bolongku ay ko adalah ayat Al-Quran nang lah ko pagyon nang malam ay ko nang campuan din tiyo manyemproy Bapak Ibu masuk ubek masuk ayat Quran masuk ubek masuk ayat Quran ketika kapadi ko cubuan Bapak Ibu itu lah waktu dulu orang padi waktu itu kan ada musuh weriang merah padi apa itu mah ambo dia ye ko Bapak Ibu ambo simpurnya ke sawah ko bakalian tak kenal wa kecil biasa we anpa itu juga boleh itu perlindungan Israel tahu lah kita harama dibaca Bapak Ibu ternyata yang orang tak menyabi pada Bapak Ibu yang awal alhamdulillah Bapak Ibu dia dapat pada yang 29 pelik yaitu yang waktu itu Bapak Ibu baniahnya hanya setengah pelik tapi pada 29 pelik orang tak menyabi kau jalan ternyata Bapak Ibu benar Al-Quran itu adalah obat segala penyakit. Di mangkuenong awal kan, mangkuen dia bawa kalau kami itu Bapak Ibu kalau yasinan kan, lun kuliah minum dah sebelum selesai baca Al-Quran.